Jokowi minta kepala daerah patuh ke Prabowo, bukan ke PDIP. Guys, instruksi khusus dari Ketum PDIP yaitu Megawati kemarin bener-bener bikin kondisi politik jadi nggak stabil. Soalnya hati-hati memilih pemimpin. Karena kalau pemimpin kita itu tidak waras, tidak punya akal sehat, maka pengikutnya juga bisa ikut-ikutan tidak waras dan tidak punya akal sehat. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri secara tegas melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dan posisi gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut pembekalan para kepala daerah di Magelang dalam beberapa hari mendatang. Ketika Hasto ditahan oleh pihak KPK, ia pernah memberikan sebuah pernyataan di hadapan para awak media bahwa ia juga meminta pihak KPK tidak hanya memproses atau menahannya, tetapi juga segera memeriksa mantan Presiden Jokowi bersama keluarganya. Hal itu ketika dimintai tanggapannya oleh Pak Jokowi pun mengatakan bahwa silakan saja. Artinya Pak Jokowi mempersilakan kepada pihak KPK untuk bisa memeriksa dirinya dan juga keluarganya. Jikalau memang terbukti bersalah, silakan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pernyataan atau permintaan Hasto ini memang cukup menarik karena ia ingin Pak Jokowi juga segera diperiksa. Jauh sebelumnya ia mengatakan bahwa ia memiliki rekaman video korupsi para petinggi atau pejabat negara di Indonesia termasuk Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi kenapa sekarang malah meminta pihak KPK segera memeriksa Pak Jokowi? Bukankah tidak usah meminta, cukup dengan bukti-bukti video yang ia punya? Pihak KPK akan bertindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini memang cukup menarik untuk kita saksikan. Kita menantikan, satu, apakah benar Hasto memiliki rekaman video yang disimpan oleh temannya Koni Bakri di Rusia? Dan yang kedua, apakah benar Megawati Soekarnoputri bakal memenuhi janjinya bahwa jika Hasto ditahan, ia akan mendatangi pihak KPK? Ini akan menjadi penantian yang cukup membuat publik penasaran. Apakah benar hal itu akan terjadi? Baik, seperti apa komentar dari Pak Jokowi dan juga beberapa pihak terkait dengan pernyataan Hasto? Mari kita ikuti video-videonya. Jokowi minta kepala daerah patuh ke Prabowo, bukan ke PDIP. Guys, instruksi khusus dari Ketum PDIP yaitu Megawati kemarin bener-bener bikin kondisi politik jadi nggak stabil. Soalnya, Megawati tuh minta kepala daerah kader PDIP nggak boleh ikut pengarahan Prabowo di Magelang. Dengar kabar ini, Jokowi masih respon ke wartawan yang datang ke rumahnya di Solo. Bagi Jokowi, pengarahan atau right-right ini kan urusan pemerintah. Jadi kepala daerah baiknya tetap hadir, karena ini perintah presiden dan dipilih rakyat. Bukan malah utamakan kepentingan lain, misalkan kepentingan partai. Kalau kalian lebih setuju saran Jokowi atau instruksi dari Megawati, guys? Pak PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut pilpres, gimana Pak? Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Setelah resmi ditahan oleh KPK, Hasto mendorong KPK memeriksa keluarga mantan presiden itu. Jokowi yang ditemui saat tiba di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo pada Jumat siang, mengatakan jika ada fakta hukumnya, ia tidak keberatan keluarganya diperiksa. Jokowi mengaku sudah terbiasa dengan pernyataan Sekjen PDIP tersebut. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini sering kali Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Kalau salah satu yang diminta untuk memeriksa juga keluarga Pak Jokowi dari Sekjen kemarin. Silakan aja, ya. Saya rasa negara ini adalah negara hukum, ya. Panglimanya adalah hukum.
Ya, saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, dan di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing. Kami di pemerintah, ada di DPR, di Senayan, ada lembaga hukum, kita sudah membagi hak kewajiban, ada check and balance dengan baik. Ya, jadi jangan ada intervensi, ya, dari manapun kemana, masing-masing punya kewenangan masing-masing. Pak, ada obrolan soal Danantara nggak sih Pak? Tadi saya sudah jawab. Ya. Tadi kan saya sudah jawab, ada pada waktunya akan diumumkan, ya. Saya tahu, tapi saya tidak boleh umumkan. Ya. Apakah ambil bagian dengan kepala daerah untuk tidak ikut ke Magelang, bagaimana itu? Gimana? Instruksi Ibu Mega untuk kepala daerah dari PDIP tidak ikut. No comment. Bang Ara apa akan ikut di Danantara? Akan ada peran di Danantara? No comment. Update pembongkaran pagar PIK itu bagaimana, Bang? Ya, kemarin saya sudah sampaikan dari mana? Kan ada di Metro ada kayaknya kemarin ya. Ya, sudah sangat jelas. Satu, tidak ada kompleks yang eksklusif. Ya. Kedua, karena kemarin unsur masyarakatnya pandangannya berbeda, kita minta PJ Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah untuk mengundang warga untuk mengklarifikasi. Kalau nggak salah hari ini, hari Jumat ya, mengklarifikasi warganya benar warga situ. Kedua, kemauannya apa? Mau dibuka apa tidak? Jadi supaya jelas, ya begitu. Jadi mesti jelas aspirasinya apa. Kemudian yang ketiga, saya menemukan di sana, ini udah kesana, ada yang kesana belum? Nah, jadi, saya kasih gambar. Acara retreat itu hanya kumpul-kumpul dalam rangka untuk saling kenal antar gubernur dengan bupati, saling akrab, mendengarkan masukan dari pembicara, para menteri dan lain-lain, KPK dan lain-lain, dan dialog bisa bertanya kepada mereka. Sehingga paling tidak satu visi, kemudian ada ikatan emosional antar kepala daerah, karena kita perlu kerjasama, nggak bisa bekerja sendiri. Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Ya, jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya tidak ada ya. Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari. Siap, baik aman. Ya. Kabarnya ada presiden yang terdahulu yang akan Ya, kita ingin ada tokoh bangsa yang juga berbagi pengalaman, kebijaksanaan dan kebijakan. Tapi sekali lagi tentu masih harus kita pastikan lagi konfirmasinya karena masih menyesuaikan terkait dengan jadwal yang sesuai. Siang Lur, kewingi Ibu Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada kepala-kepala daerah dari PD Perjuangan untuk menunda mengikuti kegiatan retreat. Ya, caranya nyong mikir sing pertama, retreat itu kan kayak semacam orientasi ya, pemberian atau pembekalan kepada kepala daerah tentang bagaimana melaksanakan pemerintahan 5 tahun ke depan di daerahnya masing-masing. Nah, dewek mikir, dewek nginget-nginget bahwasannya sing jenenge kepala daerah wing wis dilantik kowe akeh sing 2 periode. Maune wakil kepala daerah jadi kepala daerah, wakil wali kota jadi wali kota dan lain sebagainya termasuk gubernur. Ana masing sing maune DPRD provinsi, kabupaten utawa DPR jadi kepala daerah nang daerah masing-masing. Oleh karena itu, carane nyong memang kepala daerah sing wis dilantik ya langsung gaspol, langsung turun masyarakat, kerja nang masyarakat, menuntaskan janji-janji saat kampanye. Aja dipadakna karo menteri-menteri wing sing retreat nang Magelang karena menteri itu dipilih oleh presiden. Oleh karena itu menteri wajib menerima pembekalan agar satu visi misi dengan presiden. Seperti itu sedulur, sehat selalu, merdeka. Ternyata memang bahwa mereka merasa pemilik negara ini merasa lebih tinggi dari seorang presiden karena aturan yang dibuat oleh seorang presiden untuk kepala daerah melakukan retreat ya, dengan senaknya mereka ya sang ketua besar memberikan instruksi untuk tidak mengikuti atau menunda retreat tersebut. Jadi memang hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa berkuasa, merasa pemilik negara, merasa lebih hebat dari seorang presiden, lebih tinggi dari seorang presiden, sehingga kepala daerah
Ya walaupun mungkin kader mereka dengan seenak perutnya mengatur, hanya karena menurut mereka seorang Hasto dikriminalisasi oleh KPK. Ya harusnya sebagai orang bijaksana bicara soal hukum, ya hadapi secara di dalam ranah hukum, bukan menunjukkan power bahwa seolah-olah Anda pemilik negara ini. Hasto jadi tersangka, Bu Mega auto ngambek. Jadi gini, KPK resmi nahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pas Kamis 20 Februari kemarin. Anak kesayangan Bu Mega ini datang buat menuhin panggilan penyidik KPK sebagai tersangka kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Selain Hasto, kasus ini juga menjerat ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku yang masih buron sampai sekarang. Sebelum ditahan, tangan kanan Bu Mega ini udah jalanin penyelidikan dari jam 10 pagi. Doi dicecar 62 pertanyaan sama KPK. Hingga akhirnya dirinya dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 soal pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, Ketua KPK Setio Budianto bilang Hasto bakal ditahan selama 20 hari ke depan dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik. Dengar hal ini, Ma Banteng alias Bu Mega langsung ngambek dong. Ketua Umum PDI Perjuangan ini mutusin buat larang semua kader partainya yang dilantik sebagai kepala daerah ikut retret di Magelang. Salah satu yang ngikutin instruksi ini yaitu Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Beliau bilang bakal nunda keberangkatannya dan nunggu arahan dari Bu Mega. Terus Ketua DPP PDI Roni Talapesi bilang kalau ini merupakan penahanan politik. Beliau juga negesin kalau penahanan ini buat ngacak-ngacak PDI katanya. Waduh, jadi penangkapan ini bukan murni karena kasus, tapi ada politisasi gitu Mak Banteng. Menurut lo gimana ya Ramania? Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu mendapatkan kritikan pedas dari mulut netizen gara-gara Ibu memerintahkan kepala daerah dari PDIP untuk tidak ikut retreat di Magelang karena Pak Hasto ditangkap KPK. Ini isi komentarnya para netizen itu. Saya bacakan. Kepentingan partai di atas kepentingan negara. Mantap dah Bu D1 ini. Orang ini nggak mikirin apa kepala daerah yang budgetnya pas-pasan. Belum lagi anggaran panitia terbuang percuma dong karena pesertanya berkurang. Nyusahin aja nih. Dipilih oleh rakyat, diatur oleh partai. Kepentingan partai lebih besar dari negara. Yang milih rakyat malah jadi boneka megaloman. Jadi jangan pernah pilih calon dari PDIP. Percuma mereka boneka mega. Ini Bu, ini adalah suara curhatan hati para netizen. Jangan tersinggung dan jangan sakit hati loh Bu, karena ini kan Ibu sendiri yang buat. Dan netizen berhak dong komentar, ya kan? Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri secara tegas melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam posisi gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut pembekalan para kepala daerah di Magelang dalam beberapa hari mendatang. Kita tahu agenda pembekalan ini merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo agar seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik tanggal 20 Februari kemarin sebelum pulang kampung memimpin daerahnya ikut untuk pembekalan. Barangkali dianggap wajib ikut pembekalan. Tetapi Bu Megawati bersikap lain, melarang para kadernya. Pertanyaannya, apakah Ibu Megawati salah? Ya tergantung dari siapa yang menjawabnya. Setiap orang punya perspektif dan atau punya kepentingan sendiri, punya keberpihakan sendiri. Bagi saya bukan orang PDIP, tetapi saya menyatakan bahwa Ibu Megawati tidak salah kalau melarang para kadernya. Kenapa? Satu, tidak ada aturan yang mewajibkan kepala daerah terpilih untuk ikut pembekalan terlebih dahulu sebelum memimpin daerah itu. Itu ya. Jadi dalam undang-undang, dalam aturan belum ada. Yang kedua, sebagai pimpinan partai politik, Ibu Megawati
percaya para kadernya tanpa dibekali oleh pihak lain, para kadernya siap memimpin daerah. Apalagi mereka-mereka yang sudah jadi kader kuliah PDIP, saya dengar ada pendidikan politik di PDIP, karena itu sudah menjadi kewajiban para anggota PDIP untuk ikut pengkaderan itu. Jadi kader-kadernya dianggap sudah siap memimpin daerah tanpa dibekali. Cukup belajar di buku, baca aturan-aturannya. Apalagi mereka sebagian barangkali sudah punya pengalaman memimpin daerah atau mengelola pemerintahan. Ya begitulah. Jadi kadernya dianggap sudah siap untuk memimpin daerah tanpa dilatih dulu. Yang ketiga, ini barangkali ya, Ibu Megawati khawatir para kadernya itu di sana akan didoktrin oleh pihak tertentu dan kemudian beralih untuk bergabung ke partai politik lain yang lain, meninggalkan partainya PDIP. Ya itu kecurigaannya. Ya boleh jadi. Kan kalau curiga juga nggak apa-apa kan. Dan yang memastikan ini apakah para kader saya ini yang dari menjadi kepala daerah masih loyal atau patuh pada anjuran atau instruksi saya atau tidak, kira-kira begitu. Ya begitulah keadaannya saya kira. Tapi pembekalan itu sebenarnya bagus saja. Hanya kenapa dilakukan di Magelang? Kenapa bukan Lemhanas misalnya yang menyelenggarakan itu? Itu lebih netral. Jadi pembekalan kepala daerah dilakukan oleh Lemhanas. Nah, itu akan lebih netral. Tapi oke lah, sekarang ini sudah akan berlangsung kan, selain kader PDIP, umumnya kader PDIP hanya satu orang saya dengar yang membangkang terhadap instruksi Ketua Umum PDIP itu. Nah, kita lihat apakah ke depan itu akan menjadi satu aturan, menjadi satu kewajiban para kepala daerah. Nah, itu kita belum tahu. Tetapi seharusnya kalau agenda pembekalan seperti ini itu dibuatkan dulu aturannya dan dianggap sebagai satu kewajiban, tetapi penyelenggaranya pun harus lebih netral dari semua kepentingan politik. Lemhanas menurut saya salah satu lembaga yang netral begitu. Jadi memang bagus agenda ini, tetapi jangan sampai ada yang mengkhawatiri para kadernya diambil oleh partai politik lain itu. Saya kira Megawati berada pada posisi itu. Nah, satu hal lagi yang saya mau katakan nih, ini ternyata memang masih diakui atau tidak, masih ada ketegangan nih antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Prabowo ini sebagai bagian dari juniornya Ibu Megawati itu juga bisa sowan ke Ibu Megawati untuk membangun kekompakan di antara elit politik negeri ini, sesama elit politik negara ini. Apalagi Ibu Megawati kan mantan wakil presiden, mantan presiden. Saya kira mantan temannya ya masih berteman dengan Pak Prabowo. Jadi tidak sulit untuk berkomunikasi. Sambil nanya, Bu kenapa nggak ikut kader-kadernya? Sekarang ini kita harus memperlihatkan di publik bangsa ini bahwa kita kompak gitu kira-kira. Ya ngomonglah yang baik-baik menurut saya, dan saya kira tidak perlu siapapun untuk mengajarkan para presiden ini menyampaikan apa yang diharapkan untuk kebaikan bangsa ini, karena mereka pasti jauh lebih tahu ketimbang rakyatnya. Ubur-ubur ikan lele, para kepala daerah dan ASN yang tidak nurut dengan program-program dari pusat, pecat aja le. Teman-teman, melanjutkan video saya yang kemarin tentang Hasto yang ditangkap oleh KPK. Ternyata benar, hari ini ada respon dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, respon melarang kepala daerah yang dilantik untuk ikut retreat dan
yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo dari dua kelompok politik besar ini sedang bertarung. Ini tidak ada lagi cerita rakyat di sini. Ini justru cerita adu kuat. Peribahasa bahwa dua gajah bertarung itu semut jangan jadi korban. Ini juga dua kelompok besar bertarung, hati-hati. Justru rakyat yang akan menjadi korban. Memberi kesempatan kelompok oligarki masuk menunggangi dinamika ini, atau bisa jadi kelompok dari negara luar, Amerika misalnya. Amerika dengan kepentingan dominasi global pasca Indonesia masuk sebagai anggota BRIC terganggu, akan masuk di dalam dinamika ini, atau justru negara Eropa yang akan masuk di dalam dinamika ini karena kepentingan program hilirisasi mereka terganggu, atau justru Singapura dominasi di Selat Malaka, atau dengan munculnya Danantara dari pemerintah. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa pemerintah saat ini cukup agresif untuk melaksanakan program kemandirian bangsa, kedaulatan bangsa. Jadi banyak pihak yang merasa terganggu, sehingga ini memancing mereka untuk ikut bermain di dalam dinamika ini. Silakan tulis pandangan teman-teman di dalam kolom komentar. Mohon izin Bu Ketum, saya bingung apa hubungannya dengan ditahannya Sekjen PDIP dengan permintaan agar semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda untuk datang retret di Magelang. Benar-benar bikin saya bingung. Setahu saya, semua kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, maupun gubernur, itu semua dipilih secara langsung oleh rakyat. Artinya, semuanya terpilih karena suara rakyat. Lalu, apakah bisa dengan satu suara kepala atau ketua umum partai seperti ini bisa menunda atau melarang setiap kepala daerah yang berasal dari partai tersebut untuk tidak datang ke acara yang diselenggarakan atau yang diadakan oleh pemerintah pusat? Saya jadi mengerti sekarang. Pantas saja ada banyak dugaan-dugaan di luar sana yang menyatakan bahwa meskipun kepala daerah atau mungkin bahkan anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat, tapi tetap harus manut sama ketua partai. Bagaimana menurut pendapat kamu? Follow, like, dan komen. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih. Sebelum acara pembekalan memang saya bertemu dengan Bu Mega, karena saya juga ada beberapa. Ini kalau sampai Gubernur Jakarta ini guys, dan Wakil Gubernur Jakarta ini mengikuti instruksi dari ketumnya, ketum partainya, berarti memang benar selama ini dari lawan politiknya bahwasanya kader yang dari partai tersebut pasti jadi petugas partai gitu. Kalau sampai dia menjadi petugas partai, lantas siapa yang memilih dia sebenarnya? Rakyat apa partai gitu? Saya heran. Ya. Kalau memang dipilih rakyat, ya seharusnya mengikuti instruksi dari presiden. Yang mana presiden itu juga dipilih rakyat. Ya, mendapatkan mandat dari rakyat. Maka sebagai bawahan seharusnya mengikuti atasan, kan gitu guys. Kalau sampai ini gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini tidak mengikuti instruksi dari presiden, ya sangat, menurut saya ya, sangat disayangkan dan kasihan kepada warga Jakarta gitu.
dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai prinsip. Prinsipnya hanya mengikuti bu ketum gitu. Nggak laki gitu. Ya mohon maaf. Ya Allah ya Rasulullah, kasihan banget ya kalau sampai terjadi hal sedemikian itu ya. Ya kasihan kepada rakyat Jakarta gitu yang milih. Memilih pemimpin hanya menjadi budak partai gitu. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dalik ya. Kalau andaikan saya ya, mudah-mudahan di suatu saat saya menjadi pemimpin, partai itu hanya pendukung ya, pendukung untuk saya mengikuti lomba atau apa ya, pilkada atau pilihan gubernur. Yang menentukan itu adalah rakyat. Ketika rakyat yang memilih, saya akan mendahulukan rakyat, bukan partai. Partai itu apa, cuma pendukung. Inilah. Kalau saya, ya nggak tahu kalau Anda gitu. Ya siap-siap. Kalau sampai terjadi hal sedemikian itu, ya siap-siap untuk warga Jakarta. Pemimpinnya akan apa? Akan diperbudak gitu. Ada ya lah, nggak ada wibawanya sama sekali kalau gitu. Masa orang tua nggak ada wibawanya, takut ke orang lain gitu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah. Ketua Umum PDIP instruksikan kepada seluruh kader partai PDIP untuk menahan diri, untuk tidak ikut terlibat dalam retret pimpinan kepala daerah di Magelang. Ya. Ya, setelah kasus Bung Hasto ditersangkakan, kemudian ada gerakan untuk menahan para kadernya. Ini memang akhirnya kita bisa menilai ya, melihat bahwasanya ternyata PDIP yang selama ini selalu menggaungkan yang namanya petugas partai. Petugas partai itu berarti harus manut kepada pimpinan partainya. Walaupun Bu Megawati bilang saya sendiri petugas partai, tapi faktanya Bu Megawati bukan petugas partai. Dia memiliki hak veto, hak prerogatif yang sangat luar biasa ya, terhadap kader-kader partainya. Ini menunjukkan salah satu ketidakdewasaan Bu Megawati dalam konsep bernegara ya. Ini terlepas dari persoalan retreat itu apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak, tetapi ini kan merupakan bagian dari upaya pemerintahan 2024-2029 yang dipimpin oleh Pak Prabowo untuk melakukan konsolidasi terhadap para pimpinan kepala daerah yang ada di Indonesia ini dalam menyatukan visi misi bersama, kemudian untuk melakukan kekompakan dalam memimpin bangsa ini. Karena masing-masing kepala daerah tentu merupakan adalah pilihan rakyat, bukan pilihan partai ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi memang ternyata Ibu Mega ini dan bersama timnya itu terlalu baperan ya. Ini baperannya sudah sangat cukup meresahkan. Walaupun memang ini bisa jadi kalau secara politik kita membacanya bagian dari proses transaksional antara bergain antara Megawati dengan Prabowo, tetapi kita sebagai rakyat melihat bahwasanya kita jadi terbuka. Yang pertama yang pernah saya bikin VT tentang persoalan KPK selama ini. KPK selama ini selalu dibilang dilemahkan zaman Jokowi. Kemudian ketika KPK mentersangkakan Hasto, dibilang KPK tidak profesional.
bubarkan aja KPK. Ini paradok yang sangat luar biasa dan kontradiktif yang sangat luar biasa. Ini seringkali memang akan digaungkan oleh orang-orang yang kena kasus. Kalau kena kasus bubarkan KPK. Tapi kalau nggak kena kasus, KPK harus diperjuangkan. Nah, jadi ini serba dilema KPK ini. KPK ini mau dibubarkan atau mau dipertahankan? Dibubarkan kalau seandainya Anda kena kasus, bubarkan. Tapi kalau orang lain yang kena, pertahankan. KPK bagus dan sebagainya kan gitu. Nah, jadi ini sangat sungguh membingungkan kita ya, rakyat Indonesia ini. Nah, jadi tapi semuanya ini membuka tabir semuanya. Bagaimana hubungan Jokowi selama ini dengan partai PDIP, bagaimana KPK selama ini, siapa yang menyetir, siapa yang disetir, ya kan? Ya enggak? Kita jadi tahu semua ini permasalahannya, karena ini dibungka. Ini kalau Indonesia gelap, sebenarnya kalau ini dalam kondisi ini terang benderang, semakin terang benderang apa yang terjadi di negara ini selama 10 tahun belakangan. Kemudian sampai saat ini kita jadi terang benderang. Kenapa selama ini orang tidak setuju dengan petugas partai? Ini salah satu akibatnya. Karena petugas partai ini manut yes man, yes mom, langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan perintah ketua partai. Jadi partai ini bukan milik masyarakat, tapi milik perorangan. Jadi kalau ini kode kerasnya Jokowi, ya partai perseorangan. Ya kayak gini nih, partai perseorangan. Jadi kode kerasnya Pak Jokowi ini partai perseorangan. Ini langsung ditunjukkan buktinya, ini jadi partai perseorangan ini, ya kan? Karena langsung manut sama pimpinan partai, langsung semuanya berhenti. Hanya beberapa saja yang ikut ya. Tapi secara umum sebagian besar pada gak ikut kader partai PDIP. Kita sungguh sangat mempertanyakan bagaimana konsep kenegarawanan Megawati, dan sungguh sangat mempertanyakan bagaimana PDIP merespon kasus yang ada sekarang. Dianggap sebagai politisasi, bukan hukuman, bukan hukum ya, tapi kan kriminalisasi yang berkaitan dengan politisasi. Dianggap sebagai untuk menghancurkan partai, padahal kan satu orang saja, sekjennya saja, toh masih banyak sekjen-sekjen lain. Katanya PDIP punya kader yang banyak. Jadi kalau hanya satu sekjen saja, satu orang saja yang kena kasus hukum, itu kan tidak melemahkan semua partai. Kalau hanya karena satu orang saja PDIP lumpuh, PDIP lemah, tidak sesuai dengan apa yang diomongin sama Dian. Partai kita ini sudah terbukti bertahun-tahun keluar dari krisis perjuangan yang sangat luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Kita akan menang. Tunjukkan dong kalau kalian kuat. Kalau hanya satu orang yang kena saja, masih banyak kader yang lain. Masih ada Bambang Pacul, Ahmad Basora, masih ada Ganjar, masih ada itu Deddy Sitorus, masih ada Adian, masih banyak kader partai yang lain kan. Tidak hanya Hasto aja. Kalau seandainya partai mau di out itu, berarti kan semuanya Bu Megawatinya yang dihancurkan. Karena yang menjadi tokoh figur sentral di di partai PDIP Ibu Mega. Kalau seandainya kekuasaan ingin cawe-cawe dan ingin menghancurkan partai PDIP, ya Bu Megawatinya yang dilumpuhkan. Itu logika paling logis ya, kita sebagai rakyat ya. Kalau partai ketua, kalau Ibu Megawati yang dilumpuhkan, mungkin partai PDIP-nya jadi masalah. Ini masa hanya gara-gara seorang Hasto saja partai PDIP melemah, baperan, kemudian menganggap ini politisasi dan sebagainya. Sedangkan kasus-kasus yang selama ini melanda ketua-ketua partai dianggap tidak politisasi, sesuai. Jadi selama ini kita ingat ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum di negara ini ada, pernyataannya Adian, Deddy Sitorus, semuanya. Dan saya sangat mengapresiasi apa itu pernyataannya Puan Maharani. Ikuti saja proses hukumnya. Kalau memang bersalah, ya taati. Kalau memang tidak bersalah, ya pasti nanti di pengadilan kan akan terbukti, ya kan? Nah, jadi begitu guys. Jadi kita sangat menyesalkan sekali ini. Ibu Megawati ngasih instruksi para kader partainya, padahal yang memilih mereka itu rakyat. Kecuali rakyat-rakyat yang di daerah mereka setuju supaya
mereka ini nggak ikut retreat. Nah, itu baru keren. Jadi semua masyarakat yang dipimpin, yang dimenangkan oleh PDIP ini teriak semua jangan ikut retreat. Nah, itu silakan. Baru keren itu. Itu baru hebat. Karena yang milih kan rakyat. Bukan Ibu Megawati yang milih dia sebagai calon gubernur atau bupati atau wali kota. Gitu, guys. Hati-hati memilih pemimpin. Karena kalau pemimpin kita itu tidak waras, tidak punya akal sehat, maka pengikutnya juga bisa ikut-ikutan tidak waras dan tidak punya akal sehat. Indonesia dipimpin oleh presiden yang sudah terpilih secara konstitusional. Karena itu setiap kebijakan presiden maupun para pembantu presiden itu sifatnya mengikat. Masa ada ketua umum partai yang melarang kader-kader atau kacung-kacung mereka untuk ikut dalam pembinaan. Ini suatu sikap yang bodoh, yang sangat tidak bisa diterima karena menunjukkan arogansi yang luar biasa. Ketua partai itu bukan siapa-siapa, hanya memimpin partai politik. Dia tidak boleh ikut campur urusan negara secara langsung, apalagi meminta atau menganjurkan kader-kadernya untuk mengabaikan arahan dari pemerintah pusat. Ini ketua partai sudah tidak masuk akal, sudah tidak pantas untuk terus memimpin. Hanya orang-orang bodoh yang masih mendengarkannya. Kalau saya jadi pemerintah, asisten-asisten pembantu Pak Prabowo, saya pecat seluruh kepala daerah yang tidak mengikuti pelatihan hanya karena mendengar ketua umum yang sudah tidak waras. Indonesia maju karena kita semua patuh pada konstitusi, bukan patuh pada ketua umum partai. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.